Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Seluruh kader PDI Perjuangan setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, semua harus satu arah, yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung secara otomatis, secara sistemik menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, politisi PDIP Effendi Simbolon dalam acara Rakernas Perkumpulan Orang-Orang Batak Bermarga Simbolon atau PSBI nekat mbalelo sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Secara terang-terangan dan terbuka, ia justru lebih memilih Prabowo Subianto ketimbang bakal capres yang dusung secara resmi oleh PDIP Ganjar Pranowo. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang pantas memimpin Indonesia ke depan menggantikan Presiden Jokowi. Secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita menjadi porak-poranda. Negara yang tadi disampaikan Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktifan negara, tetapi kita kemudian tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi saya kira kita bisa membacalah secara jujur, secara objektif. Saya melihat itu ada di Pak Prabowo, kata Effendi Simbolon. Nah, terkait dengan sikap politik Effendi Simbolon tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bakal memanggil untuk melakukan klarifikasi. Hasto menyebut semua kader PDIP harus satu arah mendukung bakal calon presiden dari partainya sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Hasto menyatakan kedisiplinan kader partai adalah sikap yang mutlak, sehingga jika kader yang sikapnya tidak sesuai dengan arah partai, maka akan berhadapan dengan bidang kehormatan DPP PDIP yang secara otomatis akan menjalankan tugasnya memanggil dan memeriksa kader partai yang tidak disiplin dalam bersikap. Kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat siogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara. Jadi kelasnya itu sama gitu. Kelas-kelas, kalau ada 3, ada 4 ya bisa kelas Prabowo lah. Harganya Sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional. Dan mampu ke dalam kita merajut keharmonian kita dari Aceh sampai ke Papua. Dan kita di internal kita juga ada yang panutan kita. Karena Indonesia sistem patriarkat yang masih menganut kepatuhan kepada pemimpinnya membutuhkan pemimpin yang mapan. Secara mental juga baik, secara iman baik, dan tentu secara know-how dan networking juga baik. Jadi sekali lagi, bahwa Pungwan Simbolon tidak ikut berpolitik praktis. Tapi ini suara-suara kita yang juga yang bisa saya dengar di kumpulan ini, untuk sekali lagi kita mengundang Pak Prabowo bukan dalam kapasitas di luar daripada Menteri Pertahanan. Tapi calon-calon lain kan juga Pak Ganjar juga gubernur juga bisa sebagai atribut gubernur itu, apalagi Bapak kader PDI Perjuangan itu juga akan diundang gitu. Kalau Pak Ganjar kan sudah diputuskan diusung oleh PDI Perjuangan, saya ada di sana. Ya, kita berharap beliau bertarung di dalam pilpres yang akan datang. Tapi tadi kan pertanyaan saya pribadi, kepada saya pribadi. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Negara yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktifan negara. Tapi kemudian kita tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada lagi kemudian yang kita
stunting, kemiskinan, dan seterusnya. Negara yang tidak punya aset aktiva yang berupa aset sumber daya alam saja bisa maju, Korea Selatan, Jepang, dan seterusnya. Apalagi kita yang punya modal aktiva yang sangat besar. Seluruh kader PDI Perjuangan setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, semua harus satu arah, yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung secara otomatis, secara sistemik menjalankan tugasnya. Nah, sehingga kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak, karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib. Ya, karena itulah Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan juga akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi agar disiplin partai ditegakkan. Berarti Dewan Kehormatan akan memanggil Pak Effendi untuk meminta penjelasan. Kapan itu, Mas? Ya, akan dilakukan segera mungkin. Okay. Ada informasi katanya Pak Effendi juga akan masuk ke Gerindra, atau apakah benar, Mas? Ya, nanti kan, yang penting kita lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Nanti Badan Kehormatan sesuai dengan ADRT partai akan mengusulkan pengambilan keputusan dari DPP partai. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur kita harus mengakui bahwa PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol di negeri ini yang paling syarat pengalaman dalam mengarungi dinamika jagat politik Indonesia mutakhir. Pada rezim Orde Baru, semua terah yang berbau Soekarno diduga kuat sengaja disingkirkan oleh rezim Orde Baru. PDI yang saat itu hadir bersama Golkar dan P3 dengan berbagai macam rekayasa rezim Orde Baru diintervensi sedemikian rupa agar terah Soekarno seperti Megawati Soekarno Putri tidak muncul ke permukaan. Namun Megawati dan para pengikutnya gencar melakukan perlawanan. Puncaknya terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 yang populer disebut dengan tragedi Kuda Tuli ketika rezim Soeharto berada di puncak kekuasaan, sehingga tragedi itu memakan sejumlah korban yang menurut catatan Komnas HAM ada 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tragedi Kuda Tuli termasuk pelanggaran HAM yang terdiri atas 6 bentuk, yaitu pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari perlakuan keji, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, perlindungan terhadap jiwa manusia, pelanggaran asas perlindungan atas harta benda. Puncak kerusuhan terjadi saat pengambil alihan paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat terkait dengan konflik internal partai saat Kongres keempat PDI yang menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDI. Hasil kongres itu dilawan oleh kubu Megawati dan menggelar kongres luar biasa atau KLB di Surabaya. Namun KLB di Surabaya gagal. Kemudian Megawati menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto dan dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional atau Munas PDI pada tanggal 22 Desember 1993 di Kemang, Jakarta Selatan. Sedangkan Suryadi membentuk panitia penyelenggara KLB di Medan pada tanggal 20 hingga 23 Juni 1996. Hasil KLB memutuskan Suryadi sebagai Ketua Umum. Tidak mengakui hasil Kongres Medan yang memenangkan Suryadi, PDI kubu Megawati terus berusaha ketat untuk menjaga kantor DPP karena isu yang merebak ke permukaan saat itu ada upaya dari kubu Suryadi untuk menyerang kantor DPP. Mereka berupaya untuk menjaga dan mempertahankannya,
Lantas di kantor DP PDI di Jalan Diponegoro, pendukung Megawati terus menggelar mimbar bebas yang digelar setiap harinya. Namun tragedi itu pun tak terelakkan ketika massa PDI pendukung Suryadi menggeruduk kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996 hingga terjadi kerusuhan yang menelan banyak korban. Nah, terkait dengan sikap politik politisi PDIP Effendi Simbolon yang tiba-tiba saja berbalik arah balelo dengan memberikan dukungan secara terang-terangan kepada Prabowo Subianto, secara personal memang itu hak dia sepenuhnya. Namun dalam kapasitasnya sebagai kader parpol, rasanya tidak etis bahkan tidak patut apabila tidak sejalan dengan garis perjuangan partai. Dan itu berlaku secara umum di parpol manapun agar setiap kader parpol mengikuti garis perjuangan dari parpol tempat dia bernaung. Kalau saja Effendi Simbolon menolak lupa terhadap tragedi Kuda Tuli yang telah menimbulkan banyak korban sebagai tumbal, rasanya terlalu mahal apabila kedisiplinan dan loyalitasnya digadekan hanya sekadar untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pilpres 2024. Bukannya memberikan spot dan branding politik kepada bakal calon yang telah resmi diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, melainkan justru menaburkan puja-puji kepada bakal capres lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.